Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanawai dengan NIM E1E12299 dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat pada Wetrisco. Langsung saja. Di sini kita sudah masuk pada website Wetrisco dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai Python. Dan untuk materi pertama itu adalah Python variabel, di mana variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Nah, di sini sudah ada contoh dari Python variabel yang pertama. Mungkin kita langsung saja coba. Di sini kita sudah ada dua variabel, di mana variabel X dan variabel Y. Dan untuk variabel X itu nilai datanya adalah 5, sedangkan variabel Y nilai datanya adalah John. Dan print ini itu berfungsi untuk menampilkan nilai data dari kedua variabel ini. Nah, di sini sudah muncul nilai data 5 dan John, di mana nilai data X adalah 5 dan nilai variabel Y adalah John. Nah, untuk contoh kedua ini, di mana variabel itu tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu, dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Nah, di sini eh, untuk 5 ini adalah untuk 5 ini adalah tipe integer, sedangkan Y ini adalah John. Dan kita akan coba ganti yaitu menjadi X. Dan print variabelnya itu kita hapus. Nah, di sini kita sudah mempunyai variabel X dan variabel X. Nah, dari kedua variabel ini hasilnya itu tidak akan error apabila nilai value-nya itu berbeda. Mungkin kita langsung run saja untuk mengetahui dari kedua variabel ini manakah yang akan tampil. Nah, di sini ternyata dari kedua variabel X ini yang tampil itu adalah nilai variabel X nilai John. Nah, dari sini tuh kita dapat mengetahui bahwa setelah kita mengubah tipenya, variabelnya dengan menyamakan variabelnya itu, ternyata yang muncul itu adalah variabel kedua dari variabel pertama. Di sini kita di sini kita bisa tahu bahwa eh, variabel yang pertama itu akan tergantikan dengan variabel kedua. Nah, untuk yang ketiga itu bagian casting. Nah, di sini kita akan bisa menggunakan casting itu dengan menambahkan integer. Dan di sini ada string. Ini kita ganti Y. Terus kita tambahkan variabel Y. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa variabel X nilai tipe data 5 itu adalah integer, sedangkan Y itu adalah nilai data John adalah string. Nah, di sini yang tampil itu adalah 5 dan
5 itu sebagai variabel, nilai data 5 itu sebagai string, integer, sedangkan John itu adalah string. Nah, untuk contoh keempat ini kita bisa menggunakan type, di mana apakah di mana semisalnya kita masih ragu apakah 5 ini benar-benar integer dan John ini benar-benar string, maka kita bisa menggunakan type untuk mengetahui apakah benar atau tidak. Sama juga di sini kita tambahkan dulu. Hmm. Nah, di sini kita sudah menambahkan type untuk mengetahui apakah benar nilai 5 ini integer dan string John ini adalah string. Kita langsung run saja. Nah, di sini sudah menjelaskan apabila kita menggunakan type, maka di sini akan tampil penjelasan dari kedua variabel ini, bahwa variabel x nilai data 5 itu adalah integer, variabel y nilai data John itu adalah string. Jadi kita lanjutnya kita. Nah, untuk materi kedua itu masih mengenai Python variabel. Nah, di sini kita beralih materi itu di async multiple values atau banyak nilai ke banyak variabel. Nah, di sini tuh eh, kita akan menentukan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Seperti contoh yang ada di sini. Kita bisa langsung coba ya, dimana X, Y, Z, di sini kita akan menggunakan warna aja ya. Dan buah. Nah, sini kita sudah membuat variabel X, Y, Z itu dalam satu baris. Dan untuk menampilkan dari ketiga variabel ini, maka kita akan print X, print Y, print Z. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa guna print ini adalah untuk menampilkan uh, dari ketiga variabel ini. Nah, untuk ini kan kita langsung run. Nah, ternyata di sini muncul hasil dari ketiga variabel ini yang dalam satu baris, di mana ada orange, banana, dan cherry. Di sini membuktikan bahwa uh, kita bisa di sini uh, menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Nah, kemudian, hmm, nah di sini tuh satu nilai untuk banyak variabel. Nah, kita di sini bisa menentukan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Pada contoh eh, variabel X, ya, sama dengan Z. Nah, di sini kita akan menggunakan
cuma satu nilai data yaitu orange dan kita menggunakan tiga variabel. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa print ini guna untuk menampilkan hasil dari ketiga variabel ini. Langsung saja. Nah, di sini sudah muncul nilai nilai data dari ketiga variabel ini, yaitu orange, orange, dan orange. Karena kita hanya menggunakan satu objek saja, yaitu orange, dan tiga variabel ini dalam satu baris. Oke. Kemudian di sini tuh ada eh, kita bisa mengumpulkan nilai dalam daftar atau type dan memungkinkan mengekstra nilai ke dalam variabel ini atau disebut dengan membongkar. Nah, seperti yang contoh di sini, mungkin kita akan mm, menambahkan nama buahnya sama dengan di sini kita akan pakai oh, nah, di sini ada fruits, di mana di sini ada apple, ada banana, ada cherry, dan dari di sini ada variabel. Langsung saja. Oh iya salah, harusnya variabel z. Nah, di sini ada di mana kita telah membongkar dari ketiga variabel, bukan variabel sih, nilai data tadi menjadi apple, banana, dan cherry. Dan orange-nya tadi kita ganti jadi apple. Nah, di sini juga kita telah mengekstrak nilai ke dalam variabel. Oke. Okay. Nah, materi selanjutnya adalah output variabel atau variabel keluaran, di mana fungsi Python atau print itu sering digunakan untuk mengeluarkan variabel, seperti contoh yang ada di sini. Kita akan langsung praktekkan di mana variabel x sama dengan Python is our home. Kemudian print x. Nah, di sini sudah muncul Python is was home karena di sini kita cuma menggunakan satu variabel dan nilai datanya. Nah, nilai datanya adalah ini. Nah,
seperti yang sudah sebelumnya tadi, bahwa print itu sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Dan di sini ada variabel x. Maka print akan menampilkan variabel x. Oke. Kemudian itu di sini, nah, di sini dalam print itu fungsinya juga bisa mengeluarkan beberapa variabel yang dipisahkan dengan koma. Seperti contoh ini, kan kita langsung praktekkan di mana is ini kita bisa tambahkan y. Akan bagi menjadi 3 variabel. Nah, di sini kita sudah membagi 3 variabel, di mana yang tadinya Python is assume itu satu variabel, dan di sini kita bagi jadi beberapa variabel. Seperti variabel x itu ada sama dengan Python, sedangkan variabel y sama dengan is, variabel z sama dengan was home. Nah, untuk menampilkannya itu kita bisa memprint dari ketiga variabel atau menampilkan dari uh, 3 variabel itu dengan menggabungkan di ini. Nah, kita sudah menggabungkan dari 3 variabel ini dalam satu baris. Saja. Nah, di sini sudah kenapa kenapa Python is masih menyatu dalam satu barisan ini? Padahal kita sudah membongkar menjadi 3 variabel. Karena dalam fungsi print juga ini kita bisa menggunakan beberapa variabel dengan memisahkan dengan koma. Nah, di sini kita sudah menggunakan koma ya untuk untuk apa ya? Untuk ya yang seperti yang kita lihat di sini, bahwa kalau misalnya kita menggunakan koma, otomatis dari ketiga variabel ini tetap akan satu baris dan tidak akan menjadi menjadi terpisah-pisah. Nah, di sini juga kita dapat menggunakan tanda tanda tambah atau operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Seperti di sini kita akan mengganti dari tanda koma itu menjadi tambah ya. Kemudian kita run. Nah, di sini ternyata setelah kita mengganti dari koma menjadi tambah itu ternyata apa ya? Python is awesome ini lebih tidak ada jarak gitu. Salah anjing. Nah, setelah kita mengganti jadi tambah, dari koma menjadi tambah, maka hasilnya akan tetap sama, tapi di sini apabila kita menggunakan operator atau tambah ini, di sini apa ya? eh Nilai datanya itu tetap sama, tapi yang membedakan di sini kalau kita menggunakan koma maka akan lebih rapi seperti ini.
Sedangkan apabila kita menggunakan tambah, maka nilai datanya itu akan tidak apa ya, tidak menggunakan spasi atau lebih langsung gitu. Nah, hmm, nah di sini lagi itu untuk angka tambah untuk angka atau tambah itu karakternya berfungsi sebagai operator matematika seperti ini. Apabila apabila kita bersenyuman, terus di sini 10. Nah, dan kita print dan hasilnya akan jadi 15. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk angka tambah ini bisa berfungsi sebagai operator matematika atau penjumlahan, di mana variabel X itu 5 dan variabel Y itu 10 sama dengan 10, dan apabila kita menampilkan X X tambah Y, maka otomatis akan beralih pada penjumlahan, yaitu 10 tambah 5 akan menghasilkan 15. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini dalam print ini berfungsi ketika kita coba menggabungkan string dan angka dengan eh, penjumlahan atau operator itu, Python akan memberikan kesalahan seperti misalnya apabila kita mengganti di sini menjadi nilai data job. Nah, otomatis di sini dia akan error. Kenapa? Karena di sini kalau kita misalnya kita menggabungkan string dan angka itu akan error karena apa ya, tidak sejalan begitu. Tapi kalau misalnya kita mengubah menjadi angka seperti tadi, maka dia akan menghasilkan 15 dan otomatis programnya itu tidak akan error. Selanjutnya, nah, materi selanjutnya adalah global variable atau eh, Python variable global. Sama aja sih. Tapi di sini pada bagian ini yaitu variabel yang dibuat di luar suatu fungsi itu seperti ini tuh akan dikenal sebagai variabel global, di mana variabel global ini dapat digunakan oleh semua orang, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Seperti ini, mencoba itu variabel x sama dengan, sama dengan titiknya, hmm, is
plus X tambah X ya. Kemudian kita tap my punch. Nah, di mana tadi bahwa variabel global ini dapat digunakan oleh semua orang atau fungsi, baik di luar fungsi maupun di dalam. Nah, di mana tadi ini kita sudah menggabungkan beberapa fungsi. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Program ini tidak akan error karena eh, pada variabel global tadi bahwa fungsi itu dapat digabung di luar maupun dalam. Kemudian di sini apabila kita membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global juga itu variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula global dengan nilai hasilnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Contohnya itu seperti eh, misalnya def my function ini kita tambahkan variabel x menjadi fantastic. Kemudian di sini kita tambahkan print. Dan is plus x. Nah, di sini eh, kenapa kita menggunakan dua print untuk menghasil karena di sini print ini akan menghasilkan eh, variabel x dengan nilai data fantastik dan dan si print ini juga akan dapat menghasilkan eh, variabel x. Kenapa kenapa hasilnya itu dapat keluar dan tidak error padahal variabelnya itu sama karena eh, variabel itu tidak akan error apabila nilai datanya itu berbeda. Selanjutnya itu, nah di sini biasanya itu kalau kita membuat variabel di dalam suatu fungsi itu, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di fungsi tersebut. Nah, dan untuk membuat suatu variabel global di dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan kata global itu sebagai kata kunci. Seperti seperti ini kita hapus saja dan kata global ke ini ya ini juga kita akan hapus saja. Nah, dan kata global kita akan taruh pada bagian ini. Global X. Nah, kemudian loh, kita run. Nah, kenapa di sini hasilnya akan tetap muncul? Karena itu dalam suatu variabel global itu dalam suatu fungsi variabel global itu kita dapat menggunakan kata global ini sebagai kata kuncinya gitu. Dan kenapa harus global X? Karena
eh, variabel X lah yang akan kita coba tampilkan, begitu. Nah, kemudian, hmm, nah, di sini kita akan, eh, oh ya, di sini juga menggunakan kata kunci global itu eh, apabila kita ingin mengubah variabel global di dalam satu fungsi, maka kita bisa juga menggunakan kata kunci global. Seperti seperti misalnya apa ya? Menggunakan variabel x, kemudian sama dengan, kemudian kita tambahkan nilai data aduh, song. Kemudian nah, kita kan coba. Nah, ternyata hasilnya masih sama karena kata kunci global itu bisa kita gunakan untuk mengubah variabel dalam suatu fungsi. Nah, materi selanjutnya adalah Python data type atau tipe data Python. Nah, di mana dalam pemrograman tipe data itu merupakan konsep penting. Variabel yang dapat menyimpan data dengan tipe berbeda dan tipe berbeda dapat melakukan hal berbeda. Sehingga Python juga memiliki tipe seperti seperti yang tertera di sini, di mana ada text type, eh, jenis type, urutan type, eh, jenis pemataan, jenis set, jenis boolean, jenis biner, atau tidak ada type. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan eh, atau bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan type fungsi. Seperti seperti apabila kita menuliskan variabel x nilai data 5. Nah, kita menggunakan print. Kemudian kita akan menggunakan type untuk mendapatkan objek apapun dengan menggunakan type fungsi. Kemudian kita tambahkan x karena yang kita akan tampilkan adalah variabel x. Mencoba tampilkan. Nah, ternyata di sini langsung dijelaskan bahwa variabel x sama dengan 5 ini adalah nilai dari integer. Kemudian ini adalah yang mengatur tipe data, di mana di Python itu tipe datanya diatur saat kita menetapkan nilai ke variabel. Seperti ini x atau hello world, maka tipe datanya adalah string, x sama dengan 20, maka itu integer. Nah, mungkin perlu saya jelaskan bahwa tipe data string dan integer itu yang membedakan apabila kalau misalnya kita menggunakan tipe data, bukan tipe data sih, eh, nilai data, ya, nilai data yang berbentuk huruf, maka itu tipe datanya adalah string. Oke, okay? Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan nilai data berupa angka, maka tipe datanya adalah integer. Nah, eh, sama dengan kalau berbeda lagi kalau misalnya kita menggunakan angka, koma dan seperti kayak apa ya? Kayak satuan. Kan satuan sih maksudnya kalau misalnya kita kayak di sini itu x sama dengan 20,5. Maka itu adalah float, tipe data float.
Nah, sementara kalau misalnya kita menggunakan satu, terus angka, terus kita campur huruf lagi, itu adalah kompleks. Nah, ini mungkin di sini kita bisa melihat beberapa tipe data, gitu. Nah, di sini kalau misalnya true adalah bold. Nah, kita sama di sini juga yang apa ya, yang mengatur tipe data tertentu. Ya, dimana kalau di sini itu kita akan menentukan tipe data dan kita bisa menggunakan fungsi konstruktor berikut. Seperti string hello world, maka tipe datanya tetap string. Inter. Ini kita kan di sini tuh lebih menjelaskan bagaimana kita mengatur tipe data tertentu gitu. Nah, materi selanjutnya adalah Python number atau nomor Python. Nah, di sini ada tiga numerik dalam Python, yaitu integer, float, dan kompleks. Nah, integer itu adalah bilangan bulat, sedangkan float adalah bilangan desimal, dan kompleks adalah bilangan kompleks. Nah, di sini ada variabel bertipe numerik dibuat saat memberi nilai pada bilangan tersebut. Nah, di sini ada contoh. Mungkin kita bisa ambil contoh dari X sama dengan 2,8 dan Z sama dengan 1C. Nah, di sini langsung dijelaskan saja bahwa bilangan X variabel X sama dengan 1 itu adalah integer, Y sama dengan 2,8 adalah float, dan Z sama dengan 1J adalah kompleks. Kan tadi sudah saya katakan bahwa integer itu adalah bilangan bulat, float adalah bilangan desimal, dan kompleks adalah bilangan kompleks. Nah, kemudian untuk di sini juga ada untuk menunjukkan verifikasi tipe objek apapun dengan Python, kita bisa gunakan fungsi type. Nah, kalau untuk fungsi type ini itu kayak semisalnya apabila kita masih ragu apakah variabel x sama dengan satu ini adalah integer atau bukan, maka kita akan buktikan dengan eh, menggunakan type x. Nah, di sini kan ada tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Maka untuk menggunakan tab juga ini kita akan mencocokkan dengan variabel yang ada yaitu X, Y, dan Z. Langsung kita run saja. Nah, di sini sudah muncul tampilannya bahwa kelas integer itu adalah variabel X sama dengan 1, dan untuk kelas float itu variabel Y sama dengan 2,8, dan kelas kompleks itu adalah Z sama dengan 1J. Ada juga di sini contoh integer, di mana integer atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Nah, yang dimaksud di sini itu kayak misalnya begini. Kalau misalnya kita menambahkan negatif, maka tipe datanya itu tetap integer, tidak akan berubah. Nah,
di sini kelasnya itu atau kelas atau data type-nya itu tidak akan berubah karena yang kita tambahkan itu koma tanpa adanya desimal, begitu. Nah, di sini juga ada contoh dari float, di mana float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan kalau oh ya, kita tambahkan sini negatif ke bilangan floatnya, maka otomatis itu, nah, tipe data dari float itu tidak akan berubah sama sekali karena 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 walaupun kita tambahkan negatif akan tetap sama karena kita tidak menambahkan lagi apa ya satu apa ya bilangan desimal lebih dari satu, kita tidak menambahkan lagi, makanya dia tidak akan berubah. Nah, di sini juga ada contoh float di mana berupa bilangan ilmiah dengan menggunakan huruf E, di mana E itu menunjukkan pangkat 10. Seperti contoh yang ada di sini. Ini kita akan langsung terapkan. Misalnya kita tuliskan di sini 35 E3, maka tipe datanya itu, nah, pokoknya tipe data dari float itu tidak akan berubah karena kita juga bisa menambahkan huruf dalam bilangan float gitu. Kemudian, nah di sini juga ada kompleks di mana bilangan kompleks ditulis dengan huruf J sebagai bilangan imanager. Imanager. Nah, di sini misalnya kita tuliskan sini 3 tambah 5J. Nah, maka dia akan berubah menjadi bilangan kompleks karena kita sudah menambahkan huruf J. Kan tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa bilangan kompleks itu adalah bilangan yang kompleks di mana angka dan huruf digabungkan. Oke, kemudian, nah, materi selanjutnya itu adalah Python casting di mana atau pengecoran Python. Nah, di sini tentukan jenis variabel. Nah, di sini ada integer, float, dan string, di mana integer itu adalah membuat bilangan bulat dari literal bilangan bulat, literal float, atau dengan menghapus semua desimal, atau literal string asalkan string mewakili bilangan bulat. Nah, dan untuk float itu adalah membuat angka float dari literal integer, literal float, atau literal string asalkan string mewakili float dan integer. Nah, untuk string itu sendiri adalah membuat string dari berbagai tipe data termasuk string, literal integer, dan literal float. Nah, di sini ada contoh dari integer. Dan kita bisa bagi jadi 3 variabel. Mana variabel x sama dengan int 1, y sama dengan int 2, int. Nah, ini adalah ketiga variabel yang sama-sama integer. Kita langsung buktikan saja. Nah, di sini dari ketiga variabel ini adalah kelas integer. Nah, kenapa di sini ada bilangan apa ya, bilangan desimal tapi dia bersifat integer? Karena kan eh, karena di sini sudah apa ya,
sudah dijelaskan tadi bahwa integer itu membuat bilangan bulat dari literal bilangan bulat ini sini. Nah, kedua itu literal float dengan menghapus semua desimal. Kan di sini kita tidak menghapus tapi kita apa ya kayak membagi. Nah, gunanya dalam kurung itu kayak mentempatkan sendiri begitu. Nah, terus kita juga bisa membuat dari literal string ini. Mungkin ada yang mungkin bukan bertanya sih. Mungkin di sini juga kenapa eh kita membuat apa ya integer tapi tidak kan tadi sudah dijelaskan bahwa bilangan integer itu bisa juga kita buat kita juga bisa membuat bilangan dari literal string. Tapi kenapa kita memasukkan angka di sini? Karena kalau misalnya kita memasukkan huruf kayak yang sudah dijelaskan pada materi sebelum-sebelumnya itu, maka tipenya itu langsung error. Karena kayak apa ya? Karena ini tidak tidak apa ya? Tidak kom tidak sejalan dengan apa yang ada itu. Nah, kan dia langsung otomatis akan berubah. Makanya kita menggunakan angka sehingga ketiga variabel ini akan tetap bertipe data integer. Begitu. Nah, selanjutnya adalah float. Sebenarnya float itu sama sih, kayak yang tadi sama dengan integer, tapi eh, apa ya kayak perpaduan lah antara angka float dari kita bisa juga mengambil dari literal integer, literal float atau literal string. Sama kayak yang apa ya yang tadi yang kita coba dari ini dari string. Tapi ada pengecualian juga di sini bahwa kalau misalnya ini kalau misalnya kita membuat float itu maka asalkan itu string mewakili float atau integer. Misalnya kayak begini. Misalnya kayak ini float. Nah, di sini sudah ada 4 variabel di mana kan tadi kalau misalnya kita membuat bilangan variabel apa kita bisa menggunakan literal apa ya kita bisa menggabungkan float itu dengan bilangan string dan integer asalkan mewakili dari keduanya. Maksudnya eh, kita kita apa ya? Misalnya kan kita membuat bilangan float, tapi kita mewakili apa ya? Mewakili integer dan string salah satu angkanya gitu. Seperti ini. Ini kan di variabel x ini sudah mewakili integer karena di sini ada bilangan bulat satu. Nah, sedangkan untuk perwakilan dari float itu sendiri ini dari 2x karena di sini ada bilangan desimal. Nah, untuk perwakilan dari string itu sendiri ada pada bilangan variabel x dan w gitu. Ini kita langsung jalankan. Oh ya, salah. Harusnya di sini kita menggunakan titik ya. Nah,
Ini semua sudah apa ya? Sudah bertipe data float begitu. Nih, cross float. Sebenarnya sama sih semuanya. Di string juga kita bisa juga apa ya membuat suatu angka dari berbagai tipe data, termasuk literal, literal string, literal integer, literal float, gitu. Nah, selanjutnya itu eh, nah, untuk materi selanjutnya itu adalah Python string atau eh, atau string Python. Nah, di sini string itu adalah string dalam Python itu dapat diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Seperti di sini yang terdapat pada hello world. Di sini kan ada yang memakai tanda kutip satu sama dengan ada yang memakai tanda kutip dua. Nah, di sini juga kita dapat menampilkan string literal dengan print sebagai fungsi. Maksudnya kita dapat menampilkan string literal dengan print seperti seperti contoh di sini. Stop sini. Kemudian ini kita ganti jadi hmm, terus di bawah ini juga. Nah, di situ kan tadi sudah dikatakan bahwa kita dapat menggunakan tanda kutip dua atau tanda kutip satu. Dan hasilnya itu, nah, akan tetap muncul begitu. Kemudian, kemudian di sini ada tetapkan string ke variabel, di mana menetapkan string ke suatu variabel itu dapat dilakukan dengan nama variabel dikutip dengan tanda satu, dengan tanda sama, atau dengan string. Sama seperti yang contoh yang ada di sini. Misalkan kita menggunakan variabel A sama dengan tanda kutip dua hello. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian variabel karena yang akan kita tampilkan itu adalah variabel A. Nah, di sini akan muncul ini adalah apa ya? Salah satu contoh. Kalau misalnya kita mau menetapkan string ke suatu variabel, di mana kita bisa dilakukan juga dengan tanda sama dengan dan string gitu. Nah, kemudian eh, kemudian di sini kita masuk pada Python select string di mana atau pengirisin string di mana mengiris yaitu dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Nah, seperti yang ada contoh di sini bahwa kita akan mendapatkan karakter dari posisi kedua ke posisi 5 yaitu dan atau tidak termaksud. Nah, contohnya itu seperti ini. Tulis B.
kemudian kita tambahkan koma, dan kita tambahkan more. Terus sini B. Nah, di sini akan tetap muncul karena seperti yang tadi bahwa kita kita dapat apa ya, menggunakan karakter dari posisi kedua ke posisi kelima atau yang tidak termaksud gitu. Kayak apa ya? Kalau untuk bagian sini sih kayaknya kita dapat menentukan indeks awal dan indeks akhir dan dipisahkan dengan titik dua untuk mengembalikan bagian dari string seperti ini. Kemudian, nah, kemudian juga di sini ada iris dari awal, di mana kita dengan mengembalikan indeks awal rentang akan dimulai dari karakter pertama, seperti yang di sini. Seperti misalnya kalau contoh di sini kita tambahkan ini. Hmm, ya. Nah, ternyata di sini dia akan tetap muncul karena eh, di iris dari awal ini yaitu dengan mengembalikan indeks awal rentang akan dimulainya dari karakter pertama begitu. Dan irisan akhir itu adalah dengan mengembalikan indeks akhir rentangnya akan maju ke akhir seperti begini. Kita hilang dua, kemudian kita ini. Oh iya. Aduh. Nah, di sini juga sudah apa ya? Sudah bisa kita lihat bahwa di sini tuh kan tadi dia di iris sampai akhir itu sudah dijelaskan bahwa dengan mengembalikan indeks akhir dan rentangnya akan maju ke akhir. Gitu. Nah, pengindeksan negatif itu digunakan indeks negatif untuk memulai potongan dari akhir string. Nah, di sini itu didapatkan karakter dari O in dari dari O di dunia posisi 5 negatif 5 ke tab kelima tapi tidak termasuk D di dunia posisi negatif 2 seperti begini. Misalnya ini negatif 5, kemudian ini negatif 2. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi bahwa kan dari O di dunia itu ke posisi kelima dan tidak termasuk D di posisi kedua. Kemudian selanjutnya adalah eh, Python modification string atau memodifikasi string, di mana Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada string, seperti huruf besar, di mana metode ini atau upper
yaitu mengembalikan string dari huruf besar seperti begini. Kita sini a titik salah ya. Oh iya, ternyata variabelnya belum kita ubah. Nah, ini dah. Kan tadi di sini saya mengetiknya menggunakan huruf kecil. Nah, otomatis kalau misalnya kita menggunakan upper, maka hasilnya itu akan menjadi huruf besar. Nah, kemudian eh, huruf kecil, di mana cara mengubah dari huruf besar ke huruf kecil itu kita akan menggunakan metode lower. Seperti misalnya ini, kita ganti saja jadi lower. Nah, otomatis dia akan berubah kembali menjadi huruf kecil. Kemudian ini hapus spasi putih, di mana spasi putih adalah spasi sebelum dan atau sesudah teks sebelumnya. Dan seringkali eh, kita itu ingin menghapus spasi ini. Seperti, nah kalau untuk menghapus spasi itu kita kan menggunakan metode strip, yaitu strip itu meninggalkan spasi pada tidak meninggalkan spasi apapun dari awal atau akhir seperti ini contohnya kita spasi ini juga kemudian kita ganti jadi strip kemudian apa nah di sini kan tadi padahal saya sudah apa ya sudah mengspasi dari variabel A ini. Nah, karena kita menggunakan strip, maka hasilnya tidak ada spasi apapun yang yang tertinggal gitu. Kemudian ganti string. Nah, kalau kita mau mengganti string itu, maka kita akan menggunakan metode replace. Di mana metode ini menggantikan sebuah string dengan string lain. Seperti ini, kita ganti jadi replace, kemudian sini A, koma, C. Nah, bila kita ubah, nah, spasi. Kan kita tadi metode sini menggunakan string dengan string lainnya, maka di otomatis di sini dia akan akan tetap begitu. Karena K dan J. Kemudian pisahkan tali atau metode split. Di mana metode split ini mengambil daftar di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Seperti
Jadi dia akan apa ya? Akan menjadi suatu pemisah antara item daftar di mana di sini padahal kita menggabungkan, tapi apabila kita menggunakan split, maka dia akan otomatis akan memisahkan gitu. Kemudian eh, kita masuk pada format string, di mana format string ini adalah apa ya? Format string ini atau di mana format string ini itu seperti yang kita pelajari pada variabel Python, kita bisa menggabungkan string dan angka seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan angka begini, maka hasilnya itu akan error karena kita menggabungkan huruf apa ya? Kita tidak bisa menggabungkan string dan angka seperti ini. Maka dari itu hasilnya error. Nah, tapi bila kita menggabungkan string dan angka menggunakan format metode ini, di mana format itu mengambil argumen yang diteruskan, formatnya, dan menetapkannya dalam string di mana float holdernya berada seperti ini. Seperti di sini kita menggunakan eh, ini kita hapus saja. Eh, aduh, salah. Nah, ini hapus. Kemudian kita tambahkan format teks. Nah, otomatis di sini oh ya salah. Bentar. Harusnya ini ya. Ini apabila kita sudah mengundang, nah di sini akan muncul hasil dari yang tadi. My name is John is I am 36. Nah, karena kita sudah menggunakan format, maka otomatis tidak akan error lagi. Oke, kemudian sini ada Python karakter atau pelari atau X-page karakter, di mana karakter pelari ini yaitu untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string. Gunakan karakter X-page. Nah, karakter X-page ini adalah garis miring terbalik seperti ini yang diikuti dengan karakter yang ingin kita sisipkan. Nah, uh, contoh karakternya itu misalnya uh, contoh karakternya itu misalnya apa ya? Tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda gitu seperti ini. Nah, otomatis di sini apa ya akan tidak apa ya akan mendapatkan kesalahan karena kita menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda juga. Nah, untuk memperbaiki masalah dari ini itu kita akan menggunakan apa ya karakter hpage yaitu garis miring kutip dua. Misalnya begini. Eh, Misalnya kita
XT. We are the so called so called kedua Vikings from the kita coba deh. Kayaknya di sini ada yang error. Nah, untuk karakter pelari itu yaitu karakter explain line yang digunakan dalam Python. Seperti inilah kode-kodenya, di mana miring tanda kutip satu yaitu single queue, terus miring dua adalah backlash, miring n adalah new line, sampai seterusnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kita masuk pada metode. Kita masuk pada Python boolean, di mana uh, Python boolean ini apa ya? Yang mewakili salah satu dari dua nilai seperti true atau false. Nah, nilai boolean itu dalam program seringkali kita perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Nah, kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu atau dua jawaban, yaitu true atau false. Nah, saat kita membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengambilkan jawaban boolean. Seperti contoh yang ada di sini. Print 10 9 print 10 9 9, kemudian print 10 9. Nah, otomatis di sini akan muncul jawaban manakah yang bersifat, manakah yang punya jawaban true dan false. Ternyata dari ketiga ketiga pada ketiga angka di sini yaitu yang bernilai true adalah 10 lebih besar dari 9. Nah, sedangkan yang false adalah 10 10 lebih kecil 9. Nah, kemudian saat kita menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan lagi true dan false. Seperti contoh yang ada di sini, bahwa berdasarkan kondisi true dan false seperti ini.
variabel A sama dengan 200, B sama dengan 33, kemudian if B lebih besar, print B is greater than print B is B is not greater than. Nah, sini kita sudah tahu bahwa yang akan tampil itu adalah yang akan tampil itu adalah yang apa ya? Yang sini kita mempunyai dua jawabannya itu if dan else, di mana yang bersifat true dan false. Nah, jawabannya itu adalah true. Oh, salah. Maksudnya false. Nah, di sini juga ada evaluasi nilai dan variabel, di mana fungsi bold menggunakan memungkinkan kita mengevaluasi nilai apapun dan memberikan kita jawaban true dan false sebagai imbalannya. Misalnya begini. Misalnya bold 15. Terus bold. Nah, di sini akan bersifat true karena bold itu memungkinkan kita apa ya, memberikan jawaban true atau false. Oke. Selanjutnya itu adalah materi operator, di mana operator Python ini yaitu operator yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Yaitu pada contoh di sini kita menggunakan tanda tambah operator atau untuk menjumlahkan dua nilai. Seperti print 10 tambah 5. Maka di sini otomatis akan muncul hasil dari penjumlahan 10 tambah 5. Adapun untuk apa ya, operator yaitu Python operator itu membagi dari dalam beberapa kelompok, yaitu operator aritmetika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bit switch. Nah, ini addition, ini subtraction, ini multiplication, ini division, ini modulus.
dan ini exception dan for division. Nah, kemudian materi selanjutnya itu adalah if else, di mana eh, if else ini adalah apa ya, Python yang mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, yaitu sama dengan, eh, terus tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Nah, di mana kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Paling umum dalam pernyataan if itu ada perulangan, yaitu sebuah if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Nah, contohnya seperti ini, yaitu A sama dengan B sama dengan 200, dan if B lebih A, kemudian, oh ya, tanda kutip duanya, dan terus print B is greater than A. Nah, di sini akan muncul dari pengkondisian if bahwa B is the great that A. Nah, kemudian, aduh, kemudian di sini juga ada apa ya? Dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel, yaitu A dan B, yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A karena A adalah 33, B adalah 200. Di sini kita mengetahui bahwa 200 lebih besar dari 33, sehingga mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Seperti ini. Nah, di sini juga ada lekukan di mana Python mengendalikan identitas atau spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Nah, dari ini tuh dari apa ya? Dari pernyataan if ini tanpa lekukan akan menimbulkan kesalahan, maka otomatis programnya ini akan error, gitu. Nah, untuk elif, kata kunci elif itu adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka kondisi ini. Seperti ini. Oke, kita salin saja. Terus, nah, di mana di sini bahwa apa ya, kata kunci elif itu kan menunjukkan, tadi saya sudah jelaskan bahwa kata kunci elif kata kunci elif itu yaitu menunjukkan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Maka jawabannya yaitu A dan B are equal. Nah, yaitu contoh contoh apa ya, dalam contoh ini A sama dengan B. Jadi kondisi pertama tidak benar, tetapi kondisi elif benar. Jadi kita akan mencetak ke layar bahwa A dan B sama. Seperti bahwa A dan B sama. Nah, kemudian kata kunci else, di mana kata kunci else ini menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Seperti seperti ini. Nah, di sini tuh dalam contoh ini
A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar, kondisi F juga tidak benar, jadi kita masuk ke kondisi F dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Ini. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya dari beberapa materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.